Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali pada video yang berikutnya. Kawan-kawan, banyak di antara kita yang seringkali mengeluhkan akan problematika kehidupan mereka. Ada yang merasa bosan dengan kehidupan yang dijalani setiap hari. Lagi-lagi ini bukan urusan karena mereka kurang jalan-jalan, tetapi karena mereka jauh daripada Al-Quran. Kalau kita berbicara tentang kekayaan, tentu Quran juga menjadi solusinya. Salah satu contoh misalnya dalam surat Al-Maidah ayat 66. Walau annahum aqamu taurata wal inzila wa ma unzila ilaihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Sekiranya mereka itu nurut dengan Taurat dan juga Injil, mengikuti perintah-perintah yang ada dalam Taurat dan juga Injil, mengikuti perintahnya Al-Quran, maka niscaya Allah akan menurunkan kepada mereka rezeki dari atas mereka dan juga dari bawah kaki mereka. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini memberikan gambaran kepada kita bahwasanya kalau kita ingin berbicara tentang kekayaan, Allah juga sudah menyediakan sarana dan wasilahnya, yaitu adalah lewat Quran. Maka bagaimana kemudian kita bisa betul-betul memanfaatkan Quran ini untuk bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa menyelesaikan segala persoalan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di Quran Allah sudah tuliskan, di Quran Allah sudah cantumkan beberapa kisah-kisah dari para sahabat, dari kisah-kisah orang-orang terdahulu, yang itu kita bisa belajar. Manakala kita memiliki persoalan yang sama dengan mereka, apa yang mereka alami, dan kemudian kita mengikuti polanya mereka, maka kita akan mendapatkan solusi yang sama juga sebagaimana mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada di Quran, kawan-kawan. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam Al-Quran, yang Allah turunkan ayatnya yang pertama yaitu bunyinya adalah Iqra. Belajar, bacalah. Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca, untuk belajar. Apa yang harus kita baca? Ya Quran. Apa yang harus kita pelajari? Ya Quran tadi. Karena di dalam Al-Quran Allah sudah jelaskan bahwa Quran ini tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Dzalikal kitabul la raiba fih. Inilah Quran yang telah Allah turunkan, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Nah, kawan-kawan, bagaimana agar kita bisa mengikuti pola manut Quran, kita bisa menyelesaikan setiap persoalan-persoalan dalam kehidupan kita itu sesuai dengan pola manut Quran? Kita ada 4 tahapan. Yang pertama, yaitu adalah baca. Teman-teman baca itu Quran. Teman-teman itu buka Quran. Sebagaimana tadi Allah perintahkan Iqra. Bacalah. Kalau kemudian kita tidak pernah membaca, bagaimana kita bisa tahu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita tidak pernah membaca, bagaimana kita bisa berinteraksi dengan Allah lewat Quran? Bagaimana kita bisa menikmati lezatnya bacaan Quran? Bagaimana kita bisa menikmati interaksi yang indah dengan Quran? Maka Allah perintahkan kita untuk membaca. Lalu bagaimana dengan teman-teman kita yang belum bisa baca Quran? Maka silahkan untuk belajar. Teman-teman mulai belajar. Dari usia berapapun kawan-kawan belajar, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa baca Quran. Lalu bagaimana dengan yang sudah bisa baca Quran? Teman-teman mulai mengajarkan lagi kepada orang lain. Sebagaimana telah kami sampaikan sebelumnya, bahwasanya di Indonesia 65% penduduk muslimnya itu sama sekali belum bisa baca Quran. Kalau mereka tidak bisa baca Quran,
lalu bagaimana mereka akan berinteraksi dengan Quran? Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu adalah fahami. Setelah baca, teman-teman fahami itu Quran. Bagaimana cara kita memahami Quran? Baca ayatnya, baca terjemahnya, baca tafsirnya. Belajar dengan para ulama, belajar dengan ustadz, belajar dengan kiai. Satu ayat yang kita fahami, itu bisa membuat kita semakin yakin akan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, semakin yakin akan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yaitu diamalkan. Setelah dibaca, difahami, maka yang berikutnya ayat yang sudah kita fahami itu kemudian kita amalkan. Sebuah pohon ini tidak akan memiliki buah manakala sebuah ilmu yang tidak diamalkan. Maka penting bagi kita semuanya untuk mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Tidak harus semuanya, tetapi satu ayat demi ayat yang kita fahami, yang kita bisa pelajari, itu yang diamalkan dulu. Tidak harus menunggu sampai kemudian kita betul-betul fasih semua isi dari Al-Quran. Yang keempat, yaitu adalah ajarkan kepada orang lain. Balighu anni walau ayah. Sampaikanlah yang dariku, kata Nabi, meskipun itu hanya satu ayat saja. Kita faham satu ayat, itu yang kemudian kita ajarkan kepada orang lain. Kita ngerti satu ayat, itu yang kemudian kita ajarkan lagi kepada orang lain. Kawan-kawan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya saat kita mengajarkan kepada orang lain tentang ayatnya Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita mengajarkan mereka ngaji baca Quran, bukan sekedar kita mengajarkan mereka untuk bisa baca Quran saja, tetapi sebenarnya kita sedang mengajarkan mereka untuk menemukan solusi dalam kehidupan mereka, untuk menemukan jalan dan wasilah mereka lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tatkala mereka nanti mau belajar baca Quran dan kemudian terus berinteraksi dengan Quran, mengamalkan isi Quran, maka itu berarti mereka semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menariknya kawan-kawan, ketika kita bisa mengajarkan kepada orang lain tentang Quran, maka kita akan mendapatkan pahala yang sama seperti mereka yang mengamalkan ilmu yang sudah kita ajarkan kepada orang lain. Dengan 4 tahapan ini, maka manut Quran bisa berdampak memberikan solusi bagi setiap persoalan kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.